Sini aku ada ragi dan susu hangat. Jadi ini kita mau tes dulu si raginya ini sudah masih bisa digunakan atau tidak. Jadi ini kita campur, kita aduk, kemudian diamkan kurang lebih 10-15 menit. Kita lihat prosesnya, apakah si ragi ini berbuih atau enggak. Nah, kalau dia masih aktif, dia akan berbuih seperti ini. Dan ini sudah bisa digunakan. Kemudian di sini aku ada tepung protein tinggi, kemudian protein rendah, lalu garam dan gula. Nah, ini aku menggunakan mixer aja. Untuk resepnya memang aku modifikasi dari resep aslinya. Jadi ada yang aku tambahin, ada yang aku kurangin. Kemudian masukkan telur, lalu whipping cream. Kalau misalnya teman-teman nggak punya whipping cream, bisa di skip atau bisa diganti dengan susu cair. Kemudian di sini ada kita masukkan juga ragi yang kita siapkan tadi di awal. Nah, ini langsung aja di mixer sampai dia kalis elastis. Kalau teman-teman mau menggunakan tangan, silahkan sekalian olahraga. Nah, sebelumnya terima kasih sekali ya yang udah subscribe, yang udah selalu nonton video aku. Yang belum, ayo teman-teman silahkan dipencet tombol subscribe-nya dan loncengnya. Nah, ini sampai kalis elastis. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak lengket lagi, kemudian ada window pane-nya, itu berarti sudah selesai. Nah, ini kita bulatkan dulu, mau kita proofing. Jadi ini mau dikembangkan adonannya kurang lebih nanti 2 kali lipat ukurannya. Untuk lamanya itu tergantung dari suhu ruangan teman-teman masing-masing. Jadi kalau aku ini sampai kurang lebih 30-40 menit, bisa jadi di tempat kalian lebih dari itu atau kurang dari itu. Jadi tergantung panasnya suhu daerah masing-masing. Nah, ini jangan lupa kalau di proofing itu harus ditutup. Mau pakai plastik boleh atau pakai lap bersih juga boleh. Jadi biar dia tidak kering. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Ini mau kita kempeskan dulu. Jadi mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam adonannya. Agak dimassage aja sebentar. Nah, langsung ke meja kerja aja. Ini aku buat untuk 2 resep. Jadi kurang lebih 600 gram terigu ya. Nah, ini aku bagi 2, jadi aku buatnya tuh untuk 2 loyang. Ini termasuk lucu ya bentuknya, jadi memang seperti wall kalau kita gulung gitu. Nah, ini aku bagi 2 karena aku ini aku buat untuk 2 resep. Jadi ini untuk 1 loyang, yang sebelah sana juga untuk 1 loyang, jadinya 2 loyang. Nah, ini kita bulatkan. Ini kita simpan di dalam plastik atau di dalam lap bersih, jadi biar dia tidak kering. Nah, kenapa aku menggunakan tepung terigu protein rendah dan protein tinggi? Jadi biar tekstur rotinya itu lembut gitu. Jadi kalau protein tinggi itu untuk mengkokohkan pondasinya. Nah, protein rendahnya itu untuk melembutkan teksturnya gitu. Tapi terserah teman-teman sih mau menggunakan protein tinggi semua atau di mix seperti aku, nggak masalah. Nah, lalu ini 1 buletan yang tadi kan aku bagi 2. Nah, ini 1 dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 6. Atau kalian boleh baginya seperti ini atau enggak ditimbang. Jadi misalnya dalam 1 bulatan itu beratnya sekitar 300 gram, maka kalian mau bagi berapa? Bagi 5, berarti 300 gram kalian bagi 5, masing-masing berapa gitu. Atau enggak pakai cara aku tadi biar ekspres sih gitu. Tapi mungkin beratnya tidak sama rata sih antar bulatan. Nah, ini di rounding. Jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan bubble-bubble yang ada di dalam, kemudian membuat seratnya itu lebih halus dan padat gitu. Nah, ini dipipihkan, kemudian digilas menggunakan rolling pin. Jadi semua tadi bagian yang sudah dipisah tadi, 1 bulatan dipisah jadi 6, itu di rounding semua, kemudian disimpan di bawah plastik atau di bawah kain lap bersih ya, jangan lap bekas tangan. Nah, sambil menunggu masing-masing di roll seperti ini, jadi itu disimpan dulu di bawah plastik atau enggak di bawah kain lap. Nah, ini caranya seperti ini, dipipihkan.
Kemudian kita sisir. Nah, itu dipotong halus-halus seperti itu, jangan sampai halus-halus sekali karena aku buat dua kan. Jadi yang satu tuh lebih halus dari ini, itu jatuhnya malah nggak kelihatan setelah dipanggang. Jadi malah menyatu-nyatu dia jadinya. Jadi tidak seperti tidak seperti wool. Nah, ini agak berapa senti ya ini? Pokoknya jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal juga. Kalau tebal ntar jatuhnya jadi kayak molen. Nah, ini seperti itu. Pakai scraper. Boleh pakai yang plastik, boleh pakai yang besi kayak yang aku punya gitu. Itu putus nggak masalah, nanti bisa ditempel seperti itu. Nah, kalau kalian mau kasih isi, pada saat ini sudah bisa dikasih isi. Mau dikasih keju atau coklat. Nah, di situ lalu digulung. Nah, digulung seperti itu. Yang rapi. Nah, lalu letakkan ke dalam loyang bulat. Untuk loyangnya sebenarnya sih terserah aja sih, punyanya apa nggak masalah gitu. Karena aku mau pakai adanya yang ini kurang lebih berapa ya? 20 diameter 20 cm. Kemudian dioles dengan butter. Nah, letakkan deh tuh si adonan yang sudah disisir dan digulung tadi. Nah, itu pada saat menunggu seperti itu tetap harus ditutup dengan plastik atau enggak dengan kain. Jadi biar dia tidak kering nanti hasilnya. Nah, ini tadi ngerounding itu seperti itu. Jadi jari telingking tidak boleh terangkat dari meja. Tuh. Begitu yang aku pelajari. Jadi dia meroundingnya juga harus searah. Jadi biar seratnya itu juga cakep gitu di dalamnya. Nah, ini digilas, lalu dipotong-potong gitu, disisir pakai scraper. Gimana, gampang kan cara buatnya? Oh ya, kalau misalnya pakai wiping cream itu kan teksturnya lebih kental daripada susu cair. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengganti wiping cream dengan susu cair, jumlah susu cairnya jangan sama persis dengan wiping cream gitu, karena jatuhnya jadi encer sekali. Kalau mau di skip, diganti dengan margarin juga boleh sih. Tuh. Nah, ini diletakin lagi. Begitulah seterusnya sampai habis. Nah, ini udah selesai. Ini aku mau proofing dulu. Waktunya juga tergantung masing-masing sih. Pokoknya dia sampai 2 kali double. Nah, ini udah selesai di proofing. Ini aku mau oles dulu. Ini sebenarnya belum 100% proofing selesai. Jadi sehabis dioles ini belum langsung dipanggang. Jadi harus di proofing dulu beberapa saat sampai dia benar-benar complete, 100% complete, ready to bake. Jadi ini dioles, aku pakai kuning telur, kemudian susu. Ada yang ngolesnya itu setelah dipanggang, ada yang seperti aku gini sebelum dipanggang, bebas aja sih gitu. Nah, ini sudah selesai di proofing tadi, setelah dioles, kemudian ini ready to bake. Nah, sudah selesai deh. Ini dia hasil akhirnya. Lumayan lah ya, menul-menul ya kan. Ini agak terlihat lah teksturnya. Nah, yang ini yang agak cakepan. Jadi aku buat 2 loyang. Nah, yang ini yang satu lagi. Tuh. Gimana, lembut kan? Kalian lihat seratnya. Oke deh, kece. Jadi silahkan dicoba di rumah masing-masing. Terima kasih ya yang udah nonton video aku kali ini dan video-video aku sebelumnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan follow juga akun Instagram aku @inasofianakirana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, selamat mencoba, semoga berhasil. Nah, lihat dong, aduh kece kan. Ini udah dingin loh, tapi masih lembut dan seratnya, lihat dong, cakep kayak aku. Bye.
Langsung aja masuk ke prosesnya yang pertama. Di sini aku ada air hangat yang dicampurkan dengan 1 sendok makan gula. Nah, ini diaduk sampai rata. Setelah rata, kita masukkan ragi instan. Nah, ini diaduk rata lagi. Setelah rata, kemudian kita akan diamkan ragi ini sampai dia berbuih, yang menandakan bahwa raginya itu aktif dan bisa digunakan. Nah, lalu kita masuk ke proses selanjutnya. Siapkan mangkok, kemudian ada tepung terigu protein tinggi di sini dan ada sebagian dari sisa gula. Nah, ini diaduk sampai rata. Kalian bisa menggunakan mixer ya, kalau aku hanya menggunakan tangan aja. Kemudian masukkan 1 butir telur. Nah, ini masih diaduk rata aja menggunakan mau spatula, sendok kayu atau sendok makan seperti ini. Atau mau langsung menggunakan tangan juga nggak apa-apa. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya. Langkah selanjutnya, masukkan larutan ragi yang sudah mengembang tadi, yang sudah berbuih, ke dalam adonan terigu. Nah, ini dilanjutkan untuk menguleni. Kemudian aku langsung aja lanjut menggunakan tangan ya untuk menguleninya. Nah, ini diuleni sampai dia kalis. Tidak perlu sampai elastis ya, hanya sampai kalis aja. Jadi sampai adonannya itu sudah tidak nempel-nempel lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini akan kita buletin, kemudian kita istirahatkan kurang lebih 20 menit dengan ditutup pakai kain lap bersih. Dan setelah 20 menit sudah seperti itu adonannya, sudah agak mengembang. Dan kemudian kita masukkan garam dan mentega, boleh diganti dengan margarin. Nah, ini lanjut untuk diulenin ya sampai semuanya tercampur rata. Tidak perlu sampai kalis elastis. Nah, kalis elastis udah tahu dong, aku udah sering buat roti kan. Jadi kalis elastis itu sampai terlihat window pane-nya seperti itu. Nah, kali ini untuk adonan yang kali ini tuh nggak perlu. Nah, cukup seperti ini saja adonannya, ini sudah selesai. Kemudian kita akan membagi-baginya ini. Nah, ini sudah aku timbang, ini per 45 gram per satu bulatan ini. Nah, ini langsung kita lanjut untuk ngerounding. Ngerounding ini proses yang penting, jadi untuk ngebuat serat rotinya itu jadi bagus nanti. Nah, lakukan proses rounding ini untuk seluruh adonan yang sudah kita timbang. Nah, setelah semuanya selesai di rounding, kemudian kita akan istirahatkan adonannya sampai dia mengembang 2 kali lipat seperti ini. Langkah selanjutnya, adonan dipindahkan ke loyang ya. Ini sudah aku alasin dengan silpat. Maaf, silpatnya sudah buluk, sudah terlalu lama sering dipakai. Atau kalian bisa meletakkannya di atas baking paper atau loyang yang sudah diolesin dengan margarin atau minyak makan. Nah, adonannya diberi jarak, kemudian dipipihkan dengan menggunakan tangan seperti ini atau boleh pakai rolling pin. Jadi dia pipihkan agak sedikit tipis. Kemudian ini untuk toppingnya. Di sini aku ada saus tomat, kemudian sosis. Kemudian ada jagung yang sudah aku rebus, boleh pakai jagung kalengan juga. Kemudian ada keju parut dan ada saus tomat, cabai dan mayones. Kemudian ada oregano biar wangi. Nah, untuk doughnya atau untuk rotinya itu kita tusuk-tusuk, jadi dia biar tidak menggelembung nantinya. Kemudian tinggal kita kasih aja deh toppingnya. Nah, ini untuk saus tomatnya bebas sih, mau saus tomat, saus cabai atau dicampur keduanya, atau mau pakai saus spaghetti yang sudah jadi itu juga boleh sekali. Nah, ini dilakukan ke seluruh bagian adonan, kemudian diletakkan sosis, kemudian jagung atau mau pakai paprika juga boleh, terserah aja. Disesuaikan aja dengan budgetnya kalau untuk dijual ya. Kemudian yang terakhir ditabur dengan keju cheddar. Kalau kalian mau pakai keju mozzarella juga boleh sekali. Nah, kemudian tinggal semprot aja pakai mayones. Kemudian disemprot dengan saus tomat biar lebih menarik ya warnanya. Dan jangan lupa ditabur dengan oregano. Jadi ini tuh membuat aroma dari roti pizza ini lebih menggoda.
Setelah selesai semuanya diberi topping, kemudian ini akan kita langsung bakar di oven yang sudah dipanaskan 190 derajat Celcius kurang lebih 10-15 menit tergantung oven masing-masing dan besar kecil adonan. And voila, sudah jadi. Ini kita biarkan dulu dingin, letak di cooling rack seperti ini. Dan tara, aku mau nikmatin dulu satu. Nah, ini tuh rotinya tuh empuk sekali. Kemudian aku sudah coba simpan untuk 3 hari, itu masih oke. Nah teman-teman, kalau untuk mau dijual lagi bisa pack rotinya itu di dalam plastik seperti ini ya. Jadi besar kecilnya disesuaikan aja. Dimasukkan ke dalam plastik rotinya, kemudian diberikan saus tomat ataupun saus cabai atau mau keduanya silahkan aja. Nah, kira-kira tampilannya tuh seperti ini. Cakep ya. So guys, gimana cara buatnya? Gampang kan? Jadi buruan segera coba di rumah, bisa untuk ide jualan atau untuk stok cemilan anak-anak di rumah. Ya udah deh, segini aja video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Masuk ke prosesnya, aku punya tepung terigu, kemudian aku akan campurkan dengan gula pasir, kemudian diaduk rata. Untuk resep lengkap bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya. Kemudian aku masukkan ragi instan, diaduk rata kembali. Selanjutnya aku masukkan telur, kemudian diaduk. So guys, untuk tekstur roti sobek kali ini itu sangat lembut sekali. Jadi aku selalu memberikan resep-resep yang berbeda ketika aku membuat video tentang roti. Kemudian masukkan susu cair. Nah, ini masih diaduk rata sampai dia bertekstur seperti ini. Kemudian aku lanjut menggunakan tangan menguleni adonannya. Kalau kalian dari awal mau menggunakan mixer itu boleh aja. Nah, kenapa aku selalu menggunakan tangan? Jadi ini hanya untuk memotivasi teman-teman yang mungkin belum mempunyai mixer roti tapi kepingin membuat roti sendiri. Tentu masih bisa. Andalkan tangan kalian untuk menguleni roti ya, pasti jadi. Selanjutnya, setelah adonannya kalis seperti ini, aku akan pindahkan ke meja kerja. Kemudian aku akan tambahkan garam, selanjutnya mentega atau bisa pakai margarin. Nah, ini aku lanjut untuk menguleni adonan ini sampai kalis elastis. Nah, untuk proses ini aku membutuhkan waktu kurang lebih 7-10 menit. Selanjutnya, setelah adonannya solid seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan proses membanting dan melipat seperti yang terlihat di video. Nah, proses ini dilakukan kurang lebih 7-10 menit atau 15 menit sampai adonannya benar-benar kalis elastis dan bisa terlihat window pane. Nah, kemudian bulatkan adonan seperti ini. Kemudian aku akan simpan adonan ini di dalam mangkok yang sudah diolesi dengan margarin ataupun minyak. Kemudian ditutup dengan menggunakan kain bersih. Nah, setelah diistirahatkan beberapa saat, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian aku akan mengempiskan adonan ini dan sedikit menguleninya. Kemudian aku akan membagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Tara! Nah, ini sudah ditimbang dengan berat yang sama.
Kemudian aku sudah menyiapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak. Kemudian aku akan menggiles satu persatu adonan ini, dimulai dari yang sudah di rounding pertama kali. Jadi harus berurutan. Adonan yang pertama kali dibulatkan dan di rounding itu yang pertama kali kita proses. Nah, ini digiles pakai rolling pin seperti ini. Kalau misalnya ada terlihat atau berasa di tangan itu seperti udara, itu dikempeskan aja, agak ditepuk-tepuk pakai tangan adonannya seperti itu. Kemudian aku letakkan di dalam seperti itu dan dilanjutkan untuk adonan yang lainnya. Nah, antara adonan yang satu dengan adonan yang lainnya itu harus dipakein minyak ya, dioles minyak seperti itu. Nah, jadinya seperti ini susunannya. Kemudian ini akan aku istirahatkan dengan ditutup pakai kain bersih sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah adonannya mengembang 2 kali lipat, kemudian ketika ditekan pakai jari tidak meninggalkan jejak lagi, berarti proofingnya sudah cukup. Nah, langkah selanjutnya aku atasnya dengan menggunakan kuning telur yang sudah diberi sedikit susu cair. Kemudian aku menaburkan sedikit gula pasir, jadi ketika nanti makan itu ada tekstur kriuk-kriuknya. Dan kemudian aku menaburkan keju parut ya di atasnya. Nah, jika sudah selesai memberikan topping, kemudian roti ini akan dibakar sampai matang. Dan voila, rotinya sudah matang dan ini mau aku keluarkan dulu. Nah, gemes ya, gemoy-gemoy gitu. Dan ini mau aku sobek langsung. Kita lihat dalamnya seperti apa sih. Nah, aku mau kasih tips nih untuk penyimpanan roti biar dia tidak gampang kering. Jadi roti itu disimpan di dalam wadah kedap udara, mau itu di kulkas ataupun di suhu ruang, itu harus di dalam wadah yang kedap udara. Jadi jangan dibiarkan terbuka begitu aja. So guys, ini tuh lembut sekali dan seratnya cakep ya. Jadi kalian harus coba resep ini di rumah untuk dihidangkan ke keluarga atau untuk hantaran ke keluarga lainnya ya. So, segini aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah. Nah, berikut bahan-bahannya. Ada tepung terigu protein tinggi pastinya. Kemudian ada ragi. Selanjutnya ada susu kental manis. Next, ada garam. Kemudian ada air. Di sini aku pakai air suhu ruang aja. Kemudian ada margarin. Boleh diganti dengan mentega. Nah, kita masuk ke dalam prosesnya.
Yang pertama siapkan dulu bowl mixer pastinya, karena sudah aku bilang di awal tadi aku mau pakai mixer ya biar gak capek. Kemudian dicampurkan dengan ragi dulu nih. Nah ini diaduk rata dulu, jadi nanti pas ketemu garam dia nggak ribut nih antara ragi dengan garamnya ya kan. Jadi ini dicampur rata dulu dengan si terigu. Selanjutnya masukkan deh tuh garam. Nah ini diaduk rata lagi. Next aku masukkan susu kental manisnya. Nah ini diaduk rata. Jadi biar mudah untuk mengaduknya, kita langsung aja pakai mixer. Nah ini kita aduk sampai rata. Sebelumnya aku mau minta maaf nih, pasti kalian terdengar gresek-gresek gitu kan suaranya. Nah kesalahan bukan terletak pada handphone, speaker ataupun komputer kalian. Jadi ini murni kesalahan di aku, nggak tahu kenapa ini gresek-gresek. Sepertinya aku membutuhkan mikrofon baru. Siapa yang mau donasi silahkan komen di bawah. Cie. Tapi nggak apa-apa, masih bisa diikutin kan. Nah ini kita langsung aja masuk ke step yang selanjutnya. Aku masukkan air. Di sini aku menggunakan air suhu ruang aja, atau boleh juga pakai air dingin atau air es. Bisa diganti dengan susu juga. Jadi nanti bedanya itu hanya di teksturnya aja. Kalau pakai susu teksturnya lebih kasar, tetapi rasanya lebih yahut. Kenapa tidak air hangat yang dipakai? Karena aku nggak mau adonannya ini cepat mengembang. Jadi ini kan nanti kita mesti membulatkan beribu juta miliaran bulet-buletan itu kan. Nah daripada aku kejar-kejaran dengan waktu, maka aku menggunakan air es. Jadi kalau air hangat nanti mengembangnya lebih cepat gitu. Next kita masukkan deh tuh yang namanya margarin. Boleh diganti juga dengan butter, pasti rasanya lebih yahut lagi. Nah ini terus di mixer sampai ya kalis elastis dan terlihat window pane seperti ini. Nah ini sudah selesai. Ini mau aku bulatkan dulu. Kemudian diistirahatkan sampai ukurannya mengembang 2 kali lipat. Nah ketika mengistirahatkannya jangan lupa untuk ditutup pakai plastik wrap atau enggak pakai kain yang bersih. Jadi biar nanti permukaannya itu tidak kering. Untuk berapa lama restingnya itu tergantung dari suhu daerah kalian masing-masing. Kalau suhunya panas berarti dia lebih cepat gitu. Nah ini sudah mengembang tuh, gendut you. Kita kempeskan dulu, agak dimassage dulu sebentar. Kemudian ini mau kita bagi-bagi dia. Nah di sini aku nggak ditimbang. Kalau kalian mau ditimbang juga boleh. Jadi kalau ditimbang itu kurang lebih 10 sampai 12 gram per buletannya. Tapi di sini aku pakai carcap aja, cara cepat. Jadi ini digilas. Nah kalau digilas itu panjang lebarnya kurang lebih 28 kali 28 cm. Kemudian nanti dibagi lagi per buletannya itu ukurannya 4 kali 4 cm. Nah ini kita mulai membulet-buletkannya tuh, cuma dicubit-cubit gitu aja, agak dipelintir gitu. Gampang kan sebenarnya, cuma ya butuh kesabaran aja karena yang dibuletin tuh banyak sekali. Kemudian agak di rounding sedikit, jadi biar dia ketat cubitannya itu. Kemudian selesai, lakukan deh itu semuanya sampai tuntas ya say. Setelah selesai dibuletin semua, kemudian kita bisa tata di dalam loyang. Nah ini sudah dialasin silpat loyangnya, kemudian tata aja secara abstrak ya. Ini aku pakai loyang besar biar sekali masuk semua. Kemudian kita akan proofing ini sampai mengembang 2 kali lipat. Dan voila,
Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat, sudah rapat-rapat, dia seperti bubble. Jadi tadi pas nyusun di loyangnya itu jangan terlalu rapat. Jadi agak dikasih jeda sedikit karena nanti dia akan mengembang. Kemudian saatnya kita mengoles. Nah, untuk pengolesan ini takarannya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya. Terus ada 2 cara untuk mengolesin roti. Yang pertama itu bisa dioles setelah dibakar, atau bisa dengan cara aku seperti ini, dioles sebelum dibakar. Biasanya kalau untuk dijual aku tuh ngolesnya sebelum dibakar, jadi nanti pas dimasukkan ke dalam plastik. Kalau roti kan bagusnya di packing di dalam plastik ya, biar nggak kering. Itu nanti nggak lengket-lengket olesannya itu di plastiknya gitu. Nah, ini diolesnya itu 5 menit sebelum dibakar gitu. Jadi biar agak diangin-anginkan sedikit sebelum masuk oven. Ini sudah selesai semua, kita masukkan ke dalam oven, dibakar sampai dia matang seperti ini. Tuh, cakep kan warnanya, golden brown, dan ini tuh hasilnya empuk sekali. Pakai resep ini bisa juga membuat roti yang lainnya, jadi nggak hanya bubble bread aja. Kalian pasti suka deh. Tuh, menul kan? Nah, sekarang kita coba untuk dirobek ya. Kita lihat dalamnya selembut apa. Tuh, ketika dirobek gitu aja kelihatan ya lembutnya. Nah, ini tuh enaknya dimakan pakai sup. Jadi cream soup seperti itu dicocol, atau dicelupin ke teh atau kopi atau hot chocolate. Aduh, enak sekali. Atau pakai selai juga enak sih. Terserah aja mau makannya gimana. Ya udah, selamat mencoba di rumah ya, pakai mixer aja biar nggak capek. Terima kasih yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.